Ana seorang akhwat yang tidak bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah sekarang sedang belajar baca Al-Quran. Alhamdulillah, senang nih kita dengarnya. Ustadz, bolehkah Ana yang fakir ilmu menginginkan laki-laki soleh untuk menjadi imam suami agar bisa membimbing Ana? Bukan boleh, wajib bu. Wanita yang nggak boleh gitu loh. Kan selama ibu menginginkan laki-laki, bagus. Iya. Saya agak deg-degan menginginkan wanita. Nah ini yang bahaya. Kalau selama menginginkan laki-laki soleh ya bagus itu bu. Karena terkadang Ana merasa tidak pantas dan ini membuat Ana takut ta'aruf karena malu dengan kefakiran ilmu Ana. Oh gitu. Nggak ada solusi. Jadi ibu nggak punya opsi lain. Atau ibu atau mbak yang bertanya seperti ini, itu nggak punya opsi lain kecuali cari suami atau imam yang soleh. Ingat, cari imam yang soleh, bukan yang solehah. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi laki-laki yang soleh mau nggak ya sama saya? Kan gitu ya pertanyaannya kayaknya ya. Aku kan nggak bisa apa-apa, bu. Semua yang bernilai tinggi itu mahal. Semua yang bernilai tinggi itu nggak murahan. Dunia ibu-ibu aja ketika belanja punya kaedah, ada harga, ada barang bu. Terus sebagian ibu-ibu orang mengatakan, Ustadz harga tuh nggak nipu deh gitu. Nah apalagi pasangan yang soleh, suami yang soleh itu nentuin banget bu, sangat menentukan. Wanita itu punya DNA dibimbing, diarahkan. Makanya banyak para sahabiat yang menjanda karena suami-suaminya meninggal dunia, baik yang karena peperangan atau karena faktor lain, mereka menikah kembali. Kenapa mereka menikah kembali? Sebagian ulama mengatakan karena mereka takut tidak istiqomah dengan kesendirian mereka. Karena berat, godaan tuh banyak banget. Karena wanita lagi-lagi punya DNA dibimbing, dipimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, Allah berfirman dalam surat An-Nisa. Masya Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 34, laki-laki itu pemimpin bagi wanita, kan gitu ya, suami pemimpin bagi istri. Dalam ilmu usul fikih dikenal dengan istilah dalilul khitab, mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Istri itu DNA-nya dipimpin, dibimbing. Kalau tidak ada yang bimbing, tidak ada yang mimpin, itu agak berat. Bukan akan gagal ya, tapi berat dia untuk istiqomah. Makanya banyak yang menikah, paling nggak menikah istri-istri Nabi SAW, karena imannya Masya Allah dan dikawal oleh seluruh para sahabat. Jadi jangan sampai karena kita merasa ilmu kita cetek atau kita nggak bisa apa-apa, akhirnya tidak ada rotan akar pun jadi. Jangan. Saya katakan tidak ada opsi lain kecuali suami yang soleh harga mati. Tapi ingat bu, suami yang soleh itu pasti punya standar yang tidak rendah. Kalau standarnya rendah, jelas dia kurang soleh tuh bu. Gitu loh. Sebagaimana sebagian ibu-ibu itu yang merasa, sekali lagi merasa tinggi, itu nggak mau pakai barang murahan, nggak mau pakai KW. Sebagaimana orang yang punya kecerdasan tinggi nggak mau kuliah di universitas yang kurang jelas. Anda mau kemana? Saya incar ITB. Anda mau kemana? Saya Harvard University. Kenapa? Karena semua orang yang berkualitas itu punya standar yang tinggi. Ya nggak ibu-ibu?
Ya gini aja lah, saya nanya, kalau wanita sudah ngaji, sudah Masya Allah dan seterusnya, mau nggak ketika dilamar sama laki-laki yang hobinya masih clubbing? Nggak mau. Kenapa? Karena wanita soleha yang punya nilai yang tinggi nggak mau sama yang seperti itu, dia punya standar. Nah begitu juga di dunia sebelah Bu, dunia para laki-laki nggak mau. Berarti solusinya apa? Karena ibu-ibu nggak punya opsi lain, yang mau nikah nggak punya opsi lain. Solusinya perbaiki diri dulu, perbaiki diri. Kalau jangan paksakan maju hari ini kalau memang kita belum siap. Perbaiki diri, perbaiki diri, perbaiki diri, perbaiki diri, perbaiki diri. Al khabithatu lil khabithin, wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Wal khabithuna lil khabithat, laki-laki buruk untuk wanita yang buruk. Wat thayyibati lit thayyibin, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, gitu loh. Jadi perbaiki diri ibu, jaga keikhlasan, jaga hati, jaga ibadah. Ibu nggak harus jadi qari'ah, enggak, tapi harus bisa baca Quran, Bu. Kan Allah nggak mungkin bohong, Allah tidak mungkin bohong, ibu-ibu sekalian. Kalau Allah bilang wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, sunnatullahnya akan begitu. Kalau enggak akan berakhir sebagaimana Nabi Lut dengan istrinya berakhir, Bu. Nabi Nuh dengan istrinya berakhir. Maryam, Asia dengan Fir'aun berakhir. Allah akan pisahkan yang langgeng yang bersamaan. Jadi nggak usah ribet-ribet. Jadi saya ingin sampaikan gini, ibu harus targetkan hal tersebut, atau setiap wanita ya mentargetkan hal tersebut, tapi jangan pakai cara murahan. Ibu harus elegan, jangan pakai cara murahan. Dan ibu-ibu, barang-barang yang nilainya tinggi banget itu sampai nggak iklan loh, Bu, tapi dicari orang, nggak iklan. Yang iklan itu yang menengah sama ke bawah, yang benar-benar masterpiece, benar-benar tinggi banget nilainya, itu nggak ada yang iklan. Itu nggak ada yang iklan. Benar nggak ibu-ibu? Simbol tas mewah di dunia ibu-ibu apa? Hermes Birkin. Ada iklannya Hermes Birkin? Nggak ada. Bahkan kalau saya kasih istri saya 1,8 M suruh ke Hermes, lo mau beli Birkin, itu nggak akan dijual tuh, Bu. Dilihat dulu Imas Maisarah, ada koleksi berapa Hermes? Nggak ada. Kita nggak mau jual sama Anda. Nolak tuh, Bu, nolak, nggak mau jual. Kita kasih uang cash tuh nggak mau. Alasannya waiting list lah, segala macam. Kalau di dunia laki-laki, mobil, Bu. Ferrari ketika ulang tahun berapa bulan yang lalu itu mengeluarkan produk limited edition, itu nggak ada iklan, Bu, sold out. Orang mau daftar nggak bisa, harus punya berapa koleksi Ferrari. Semua hal yang berkelas, kalau benar-benar berkelas tuh nggak iklan, tapi orang cari. Bu, saya ingin tanya, itu emas di Irian iklannya gimana, Bu? Nggak ada kan, tiba-tiba Freeport ada di sana aja kan, gitu. Jadi jangankan di Jakarta, kalau ibu levelnya emas, ibu tinggal di Irian, dicari tuh, Bu. Dicari. Jadi jangan berpikir, jangan ngobral diri, jangan, wanita yang terhormat jangan ngobral, tapi perbaiki diri, perbaiki diri. Kenapa ribuan fresh graduated ketika melamar ditolak, lalu ada 1-2 orang lulusan itu nggak ngelamar, diminta sama perusahaan-perusahaan internasional. Alasannya apa, Bu? Kualitas. Intinya kualitas. Kalau ibu punya kualitas, itu laki-laki soleh tuh ngantri, gitu. Tapi kalau ibu nggak punya kualitas, ibu buat 10 proposal juga susah. Salahnya diwawancara, gitu loh. Intinya begitu. Jelas ya, ibu? Ini udah pada nikah kan, Bu? Sudah perbaiki. Dan yang sudah pada nikah, perbaiki diri juga. Insya Allah suami kita akan terangkat. Bisa jadi Allah kasih taufik buat suami kita karena kualitas kita. Itu yang perlu kita camkan. Jangan ngeluh, aduh, dengar penjelasan Ustadz gue jadi nyesel nikah sama dia. Nggak bisa diandalin Pak Ustadz.
aduh nggak bisa diandalin, nggak mau dia nemenin ikut kajian segala macam. Loh, jangan ngeluh, itu kan juga pilihan ibu gitu loh. Ibu kan bukan Siti Nurbaya yang nikahnya dipaksa. Jadi perbaiki diri, insya Allah Allah akan perbaiki suami kita.